Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya, Jana Mutakin dari SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Saya, Nina Tewati SPD dari SMPN 1 Pasir Kuda. Perkenalkan, saya Dian Noviandi dari SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang akan memerankan 3 posisi, yaitu sebagai pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Jenal, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak Jenal? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Pak Jenal ya. Alhamdulillah kita semua baik hari ini Pak Jenal. Saya perhatikan Pak Jenal akhir-akhir ini sibuk ya. Sibuk betul sekali, Ibu biasa. Luar biasa. Saya sibuk sekali ya, dengan pekerjaan di sekolah gitu, termasuk juga dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan di sekolah, juga pekerjaan pribadi. Wah, luar biasa Ibu. Iya. Mantap ya Pak ya. Baik Pak Jenal, apakah ada topik khusus yang ingin Pak Jenal sampaikan dalam sesi coaching nanti? Insya Allah saya itu ingin membantu coach saya nanti pada saat proses coaching. Semoga beliau dapat mendapatkan ide-ide baru, kemudian bisa memecahkan permasalahan yang beliau hadapi gitu. Ya. Baik, untuk apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Bapak di bagian mana kira-kira? Saya berharap Ibu membantu saya dalam kompetensi kesadaran penuh ya. Ibu yang juga mendengarkan dengan baik, karena itu kompetensi yang seperti mudah tetapi pelaksanaannya itu luar biasa, harus fokus gitu Bu, supaya kompetensi itu bisa kita miliki dan bisa kita implementasikan pada saat coaching. Iya, bagus sekali ya Pak Jenal. Jadi ketiga kompetensi itu kita harus kuasai sepenuhnya. Jadi mulai kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan, ya, betul. Dan juga mendengarkan dengan baik. Betul. Gitu ya, Pak Jenal. Apakah Bapak akan membantu guru memiliki atau melalui proses alur tirta? Insya Allah Ibu, saya pada saat proses coaching nanti akan menerapkan kompetensi seorang coach ya, yaitu melalui kemitraan, kemudian proses yang aktif dan mengembangkan potensi gitu. Kemudian saya juga akan melaksanakan alur tirta dengan teknik rasa, dari mulai menetapkan tujuan saya dengan coach terkait pembicaraan yang sedang dibicarakan atau permasalahannya, kemudian juga identifikasi permasalahannya, kemudian yaitu menyusun rencana aksi. Saya akan terapkan itu, dan tanggung jawab bagaimana coach saya nanti bisa menerapkan komitmen untuk dan bertanggung jawab atas permasalahannya gitu. Ya, terdengar bagus sekali ya Pak Jenal dengan rencana Pak Jenal ini. Saya akan mengamati nanti ya bagaimana Pak Jenal memandu setiap tahapan alur tirta, rasa, dan bagaimana Pak Jenal memastikan komitmen guru pada tanggung jawab akhirnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda dapatkan dari feedback saya nanti Pak Jenal? Ya, saya ingin dibantu Ibu jika memang pada saat proses coaching dilaksanakan ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan lagi, atau memang kompetensi saya yang masih kurang gitu Ibu. Ya, baik Pak, saya paham ya Pak ya. Saya akan memperhatikan Bapak saat nanti menjadi seorang coach nanti dengan coach nanti yang Bapak hadapi dengan guru yang bermasalah tadi ya, menghadapi masalah. Saya siap untuk mendukung Bapak dan dalam sesi coaching nanti ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya juga sangat bersenang hati sekali karena Ibu bersedia mengobservasi saya, sehingga nanti saya juga akan menemukan kekurangan dan kelebihan yang sudah saya miliki gitu. Baik Pak Jenal, untuk hari ini mungkin silahkan Pak Jenal nanti melaksanakan sesi coachingnya. Saya akan mengobservasi Pak Jenal untuk hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan melaksanakan mulai percakapan dengan coach. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama Pak Jenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dian, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Jenal, siang. Jarang ketemu Pak Dian, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Jenal lagi sehat, alhamdulillah.
Ya, Pak Dian, 2 hari yang lalu Pak Dian kirim WhatsApp ya ke saya. Ya, betul sekali Pak Jenal. Katanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, unek-unek mungkin. Silakan Pak Dian, sebenarnya ada apa ini? Jadi begini Pak Jenal, ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Saya punya masalah tentang pembelajaran di kelas Pak Jen ya. Saya menemukan peserta didik yang apabila mengikuti pembelajaran di kelas itu dia pasif, sama sekali tidak merespon pembelajaran dengan baik. Jadi saya terpikirkan nih dan berinisiatif untuk menghubungi Pak Jenal gitu. Alhamdulillah Bapak bisa meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Baik Pak Dian, tentunya apa yang Bapak rasakan ini mungkin juga bisa dirasakan oleh guru lain. Ya, karena di setiap sekolah terkadang permasalahannya bisa sama, bahkan ada yang bisa lebih kompleks lagi gitu permasalahannya Pak Dian ya. Pasti akan mengganggu aktivitas pembelajaran nih Pak Dian jika memang permasalahannya seperti itu. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Dian saat mengetahui murid-murid itu seperti itu? Begini Pak Jenal, saat saya mengetahui murid saya seperti itu, jelas saya merasa khawatir, sedih, kemudian takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Sementara murid yang lain kan aktif Pak Jenal gitu ya. Jadi saya itu sangat sedih sekali gitu ketika ada kasus atau masalah seperti itu Pak Jen. Oh iya, jadi Pak Dian sangat mengkhawatirkan peserta didik tersebut, takut memang tertinggal pembelajarannya, Iya, betul. tertinggal jauh mungkin dari teman-teman yang lainnya. Iya. Baik, Pak Dian, apakah Pak Dian pernah melakukan sesuatu nih, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya Pak Jenal, saya pernah mencoba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, bahkan Pak Jen, saya menghubungi orang tua gitu ya, orang tua siswa, Iya. dan menanyakan apa penyebab murid seperti itu, kemudian apa namanya direspon atau mendapatkan jawaban yang katanya memang murid tersebut itu malas belajar gitu Pak Jen, malas belajar. Wah, luar biasa Pak Dian, upaya yang sudah dilakukan Pak Dian ini sudah bagus ya, sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak agar ini tidak berlarut ya permasalahannya. Nah, mungkin Pak Dian tahu nih faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik itu seperti itu di kelas gitu. Kalau saya lihat Pak Jen ya, menurut saya dan informasi yang saya dapatkan gitu Pak Jen dari orang tua, kemudian dari berbagai apa namanya pihak gitu ya Pak Jen ya, ada banyak faktor ternyata penyebabnya, antara lain salah satunya murid tersebut itu Pak Jen merasa tidak percaya diri gitu ya, tidak percaya diri. Iya. Terus faktor lain juga karena murid tersebut tidak tertarik Pak Jen dengan materi pelajaran gitu. Oh, ternyata memang ada banyak faktor ya yang menyebabkan peserta didik itu seperti itu. Itu harus apa ya, kita perhatikan, kita ketahui dulu latar belakang peserta didik itu seperti apa. Luar biasa Pak Dian tadi sudah tahu penyebabnya seperti itu. Nah, sekarang apa nih rencana Pak Dian yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik tersebut agar lebih aktif di kelas? Baik Pak Jen, rencana saya Pak Jen ya, setelah luar biasa ini Pak Jen, sudah setelah berbicara ngobrol dengan Pak Jenal, jadi semakin tercerahkan gitu ya Pak Jen. Iya betul. Tercerahkan gitu. Alhamdulillah Pak Dian Ya, jika membantu gitu. Ya, rencana saya Pak Jen, saya apa namanya ingin mengajak murid tersebut itu duduk bersama gitu ya, mencarikan solusi gitu ya, dan mencari tahu juga gitu ya, supaya murid tersebut bisa berpartisipasi aktif gitu ya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas gitu Pak Jen. Selain itu juga Pak Jen, saya akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok gitu ya, dalam tugas kelompok bersama murid-murid yang lain atau teman-teman yang lainnya gitu ya, sehingga untuk menumbuhkan apa namanya rasa percaya diri tadi gitu Pak Jen ya, rasa percaya diri tadi dan semangat dalam belajarnya, begitu Pak Jen. Wah, bagus sekali Pak Dian. Kalau saya bisa simpulkan ucapan Pak Dian tadi, jadi guru itu bisa di beberapa posisi, kadang bisa jadi temannya ya, seperti Pak Dian tadi diajak ngobrol, itu kan kita harus memposisikan sebagai teman bagi peserta didik tersebut. Kemudian tadi diajak kerja kelompok juga ya, jadi guru sebagai fasilitator gitu ya, memfasilitasi mereka untuk aktif dalam kerja kelompok. Wah, luar biasa Pak Dian ini. Nah, Pak Dian,
bagaimana cara Pak Dian untuk mewujudkan rencana Pak Dian tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Pak Dian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lagi-lagi Pak Jen, saya punya ide di sini nih setelah Ya, ngobrol dengan Pak Jenal ide. bagaimana Pak Dian? Bisa Luar disampaikan? biasa gitu Santai ya. Ini saja Pak Dian beliau. ya, santai saja. Iya, saya akan berkoordinasi lagi dengan orang tua, kemudian menjadwalkan pertemuan lain ya, berbicara empat mata untuk membahas perkembangan belajar, kemudian akan memberikan arahan positif kepada murid tersebut. Wah, luar biasa Pak Dian nih. Kapan Pak Dian rencana tersebut akan dimulai nih? Saya kira rencananya Pak Jen akan saya jalankan mulai minggu depan Pak Jen ya. Minggu depan sepertinya semakin cepat akan lebih baik gitu ya, sesegera mungkin lah gitu ya, sehingga bisa teratasi dan akan terjawab kegundahan saya selama ini terkait proses pembelajaran. Ya, baik Ya, Pak Dian. Gak apa-apa ya, rencanakan saja dulu dengan sebaik-baiknya agar nanti hasilnya maksimal. Tapi jangan hanya direncanakan saja, tapi di aksinya dilakukan gitu ya Pak Dian. Semakin cepat terselesaikan dengan baik, semakin cepat pula perubahan pada murid tersebut terjadi gitu ya Pak Dian. Betul sekali Pak, semua permasalahan adalah pembelajaran. Dari pembelajaran itulah akan ada perubahan gitu aja. Baik Pak Dian, luar biasa sekali pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini ya. Nah, kira-kira Pak Dian, dari pembicaraan kita hari ini, apa nih yang dapat disimpulkan oleh Pak Dian? Menurut saya Pak Jen, kesimpulannya bisa mengatasi murid gitu ya, seperti itu. Kemudian saya harus banyak belajar gitu Pak Jen, menggali potensi murid, selalu mengkoordinasikan dengan semua pihak, antara lain dengan Pak Kepala Sekolah, guru atau teman sejawat, orang tua, siswa, dan siswa itu sendiri. Agar apa? Agar saya harapkan bisa tercapai Pak Jen. Baik Pak Dian, nih apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak Dian? Luar biasa Pak Jen, saya banyak ide setelah ngobrol dengan Pak Jen, tercerahkan gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi Pak Jen. Terima kasih Pak Jen, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak Pak Dian, ya baik, selamat Pak Dian melaksanakan agenda yang sudah direncanakan tadi. Semoga saya berharap berhasil ya, sehingga peserta didik tersebut tidak lagi bermasalah dan normal belajar seperti yang lain gitu Pak Dian. Baik Pak Dian, obrolan kita hari ini mungkin dicukupkan sekian karena memang saya juga masih ada agenda yang lain ya. Kita lanjutkan pembicaraan ini setelah Pak Dian mengaplikasikan tadi aksi yang akan Pak Dian laksanakan ya. Baik, terima kasih Pak Jen ya waktunya. Baik, sama-sama Pak Dian ya, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jena. Waalaikumsalam Ibu Nina. Iya, selamat siang. Siang Ibu. Sehat Pak Jena? Alhamdulillah Ibu. Ya. Pak Jenal, tadi saya sudah mengamati sesi coaching tadi Pak Jenal dengan Pak Dian tadi ya. Dan saya melihat Bapak berhasil memandu beliau melalui setiap tahapan alur tirta dan rasa. Bagaimana menurut Bapak tentang sesi coaching tadi, Pak? Baik, terima kasih Ibu ya. Tadi sudah mengamati saya pada saat proses coaching. Nah, saya pada saat proses coaching tadi merasa berjalan cukup baik Ibu. Dikarenakan Pak Dian sendiri tampak lebih reflektif, kemudian terbuka dan mau menyampaikan unek-uneknya dan punya rencana yang jelas juga untuk menghadapi masalah yang dia hadapi gitu ya. Baik, saya setuju Pak Jenal ya. Pak Jenal tadi sudah berhasil mengarahkan Pak Dian untuk menyusun rencana yang konkret dan realistis. Saya juga melihat Bapak memastikan tanggung jawab guru di akhir sesi. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang komitmen Pak Dian terhadap rencana yang dibuatnya tadi? Ya, saya rasa Pak Dian tadi sangat berkomitmen sekali dan bertanggung jawab ya. Dia tampak siap untuk mengambil tindakan dan melaksanakan rencana aksi yang penuh tanggung jawab tadi dengan langkah-langkah yang sudah disepakati. Begitu Ibu. Iya, itu hal yang sangat positif ya Pak ya. Saya juga ingin memberikan catatan bahwa menggunakan pertanyaan terbuka dengan sangat baik untuk menggali tantangan yang mungkin dihadapi Pak Dian tadi. Nah, sekarang apakah ada sesuatu yang ingin Bapak tingkatkan untuk sesi berikutnya? Mungkin yang ingin saya tingkatkan lagi,
Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi sebagai coach daripada proses coaching ini. Kemudian saya juga ingin belajar lebih mendalam lagi dalam fase tantangan, ya, terutama dalam memberikan panduan yang sesuai alur tirta tadi untuk menghadapi hambatan secara lebih spesifik gitu kepada seorang coach gitu. Iya, luar biasa sekali Pak Jenal ya atas penjelasannya. Nah, itu akan sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, secara keseluruhan saya melihat sesi tadi sangat efektif dan alur tirta berjalan dengan baik, terutama dalam membantu coach tadi Pak Dian dalam mengambil tanggung jawab penuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk observasi hari ini ya Pak Jenal ya. Ya, sama-sama. Saya juga alhamdulillah terima kasih ya Ibu yang sudah melihat proses coaching saya, dan saya mendapatkan timbal balik, feedback, masukan-masukan dari Ibu yang cukup membangun buat saya, sehingga saya juga lebih bersemangat untuk meningkatkan kompetensi saya pada proses coaching berikutnya. Iya, alhamdulillah ya, terima kasih kalau memang itu dapat membantu Pak Jenal. Saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan ya Pak Jenal ya, karena Baik, saya ada Ibu. pekerjaan lain. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator, Bapak Jainal Abidin SPD, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Gunadi SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.